Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Video kali ini membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Ini adalah video perbandingan bagian 4. Ayo kita ikuti bersama pembahasannya. Perbandingan berbalik nilai. Untuk memahami bagaimana perbandingan berbalik nilai, kita ingat kembali perbandingan senilai. Kemarin kita membuat ilustrasi seperti ini ya. Bagi 4, ini A, ini B, ini C, ini D. Kalau senilai berlaku A per B sama dengan C per D. Ini semakin besar atau semakin kecil, maka sebelah kanan sama, arahnya sama ya. Ke bawah semakin besar atau kecil, yang kanan ke bawah juga semakin besar atau kecil. Lain halnya dengan perbandingan berbalik nilai. Saya gambarkan biar tahu bedanya ya. Sama, ini A, B, C, D. Kebalikannya ya, kalau ini nanti semakin besar atau semakin kecil, maka yang sini tidak ke bawah tapi ke atas. Jadi dalam perbandingan berbalik nilai, berlakunya A per B sama dengan, bukan C per D ya. Kalau ini C per D, maka di sini D per C. Ini perbandingan berbalik nilai. Contohnya bagaimana? Contohnya kita langsung ke sini ya. Contoh pertama, persediaan makanan habis dalam 6 hari untuk 20 orang. Jadi kalau yang makan 20 orang, habisnya dalam 6 hari. Jika makanan itu dimakan oleh 15 orang, berarti yang makan lebih sedikit ya. Berarti persediaan makanan itu akan lebih lama habisnya, karena yang makan semakin sedikit ya. Berapa hari habisnya? Kita buat ilustrasi seperti tadi ya. Kita kasih nama atasnya. Misalnya ini adalah banyak yang makan, berarti orang ya. Kemudian di sini adalah berapa hari makanan itu akan habis. Kalau yang makan 20 orang ternyata habis dalam waktu 6 hari. Jika yang makan 15 orang, berapa hari makanan itu akan habis? Saya misalkan X ya. Itu tadi, berarti ini tadi A, ini B, ini C, ini D. Bisa kita tuliskan A per B sama dengan apa tadi? D per C. Kita ganti nilainya, 20 per 15 sama dengan X per 6. Boleh langsung dikali silang, boleh dibagi dulu karena ini mudah ya. Ini kita sederhanakan jadi dibagi 5 ya. Berarti 4 per 3 sama dengan X per 6. Kita kali silang sini ya.
3 kali X sama dengan 6 kali 4. Saya bagi 3, ini bagi 3, berarti X sama dengan 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi makanan itu akan habis dalam waktu 8 hari ya, jadi X-nya 8. Jadi 20 ke 15 itu tambah kecil, maka 6 ke 8 itu tambah besar. Jadi ini ke sini tambah kecil, maka ini tambah kecilnya adalah ke atas. Jelas ya? Oke, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Suatu pekerjaan dapat selesai selama 6 hari jika dikerjakan oleh 20 orang. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan dalam waktu 2 hari, maka diperlukan tambahan pekerja berapa orang. Jadi kalau ditambahi pekerja, waktu yang dibutuhkan harusnya semakin sedikit ya. Semakin banyak yang bekerja, waktu yang diperlukan semakin sedikit. Kita buat ilustrasinya seperti tadi ya. Banyak orang, ini banyaknya hari. 20 orang selama 6 hari. Kalau ini hanya 2 hari, berapa orang? Di sini ya. Ini A, B, C, D. Berarti A per B sama dengan C, D per C. 20 per X sama dengan 2 per 6. 2X sama dengan 6 kali 20. Saya bagi 2, 1 bagi 2, T. Berapa X? X-nya 60. X tadi apa? X tadi adalah banyak pekerja sekarang ya. Pekerja yang dibutuhkan sekarang berarti 60 orang. Hati-hati, pertanyaannya apa? Tambahan pekerja. Jadi kalau hanya ditanya tambahan saja, gimana hitungnya? Jadi pekerja sekarang 60 orang, kita kurangi pekerja mula-mula, yakni 20. Berapa? 40 orang ya. Jadi ini jawabnya 40 orang. Jadi harus ditambah 2 kali lipat ya. Jadi 20 ditambah 40, maka akan bisa selesai dalam waktu 2 hari. Dengan catatan kemampuan pekerja harus sama tentunya ya. Baik, sekarang kita ke latihan soal ya. Dari contoh tadi, sekarang kita kerjakan soal berikut ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 7 orang dalam 15 hari. Jika hanya 5 orang yang dapat bekerja, maka waktu yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah titik-titik berapa hari ya. Karena yang bekerja semakin sedikit, maka waktu yang diperlukan harus semakin
banyak. Kita buatkan ilustrasinya seperti tadi. Banyaknya orang, ini banyaknya hari. Yang bekerja 7 orang butuh 15 hari. Jika yang bekerja hanya 5, berarti 5 orang, berapa hari waktu yang diperlukan? Saya misalkan X. Saya berarti 7/5 sama dengan X per 15. Silang ya. Ini ke sini, ini ke sini. 5X sama dengan 15 kali 7. Saya bagi 5 1, ini bagi 5 3. Berarti X sama dengan 3 kali 7. X-nya 21. Cek pertanyaannya, apa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan. Berarti hilang satunya ya. Jadi waktu yang diperlukan itu adalah X. Berarti jawabannya adalah 21 hari. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sedikit lebih panjang dan ini sedikit berbeda dengan soal sebelumnya. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan bekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari bekerja, maka karena sesuatu hal, pekerjaan itu dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja dianggap sama, maka berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai tepat waktu seperti yang direncanakan. Nah, kita buat ilustrasinya. Banyak pekerja ya. Ini pekerja. Ya. Pekerja awalnya 15 orang, butuh waktu 30 hari. Di sini hari ya. Setelah dikerjakan 6 hari, jadi di sini 6, berarti yang bekerja adalah 15 orang. Waktu yang tersisa kalau saya kurangi berarti ini 4 2. Ternyata setelah pekerjaan 6 hari berhenti, mungkin karena hujan terus berhenti gitu ya. 4 hari berarti ini saya kurangi 4. Jadi waktu yang tersisa yang semula harusnya 24 hari, karena pekerjaannya berhenti 4 hari, maka ini tinggal 20 hari. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Kita bisa menggunakan ini. Ini kita kalikan ya. 15 ini dikali 15 kali 30, ini 450. 15 kali 6 90 ya. Nah, anggap ini beban pekerjaan yang semula 450 ya, sudah dikerjakan 90, maka yang tersisa tinggal kita kurangi, ini 0, 6 ya, 4 terkurang 1 berarti ini 360. Maka banyaknya pekerja
sekarang itu yang tersisa dibagi sisa waktu yang tersedia, berarti 360 saya bagi 20, berarti 18 orang. Mula-mula tadi 15 menjadi 18, sehingga tambahan pekerjanya berapa orang? 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Jadi banyak pekerja yang ditambahkan adalah 3 orang. Itu ya. Semoga kalian bisa paham. Kita lanjut soal berikutnya. Camelia dapat menyelesaikan sulamannya selama 3 hari, sementara Dena dapat menyelesaikan sulaman yang sama selama 6 hari. Jika mereka bersama-sama menyelesaikan sulaman itu, maka akan selesai dalam waktu titik-titik berapa hari. Ya. Soal seperti ini dengan cara mudah ya dapat kita selesaikan. Kan 3 hari sama 6 hari, berarti jatuhnya itu 1/3 ditambah 1/6, berapa dulu kita samakan penyebutnya, jadi 6 kan ya. 6 bagi 3 itu 2, 1 berarti dibalik 6 bagi 3 2 kali 1 berarti 2, sementara yang ini tetap ya, sehingga diperoleh 3/6. Maka banyak waktu atau akan selesai dalam waktu, tinggal dibalik saja, 6/3. Berapa 6/3? 2. Jadi akan selesai dalam waktu 2 hari. Begitu saja ya. Oke. Kita lanjut dengan grafik perbandingan berbalik nilai. Bagaimana menggambarnya? Nanti ya, kita perhatikan contoh berikut ini. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Catatannya ditulis dalam tabel berikutnya. Jadi ketika menggunakan kecepatan 80 km per jam, waktu yang diperlukan 6 jam. Jika kecepatannya 75, 6,4 jam, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, hubungan apakah atau bagaimana hubungan antara kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan yang berjarak 400 km? Bagaimanakah persamaan yang dapat kalian buat untuk menyatakan hubungan kecepatan rata-rata dan waktu tempuh? Kita perhatikan antara X dan Y, waktu dan kecepatan. Ya. Kalau kita kalikan 80 kali 6, ya seperti kita ketahui jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Ya, 80 kali 6 480, 75 kali 6,4 480, 60 kali 8 480, dan 40 kali 12 juga 480. Kita lihat 480-nya sama ya. Sehingga 480 merupakan konstanta perbandingan jarak ya, 480 tadi jarak. Jadi jarak Anton berkendara itu selalu tetap, yang diubah adalah kecepatannya. Kalau kecepatan berubah, maka waktu yang diperlukan juga berubah, tetapi hasil kali waktu dan kecepatan itu konstan, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita simpulkan,
dari data ini tadi, dari tabel kita ketahui tadi 80 adalah X, sedangkan 6 adalah Y. Kita tuliskan X kali Y sama dengan 480, atau kita tuliskan dalam bentuk lain, X Y sama dengan 480 itu menjadi Y sama dengan 480 per X. 480 per X itu menyatakan hubungan antara dua variabel. Variabel yang dimaksud di sini tadi adalah variabel X dan Y, antara kecepatan dan waktu tempuh. Nah, karena 480 tadi adalah konstanta, ya, kita konstanta, maka pada suatu grafik perbandingan berbalik nilai itu secara umum persamaannya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan K per X. Jadi K tadi adalah konstanta dan X dan Y adalah variabel, Y-nya waktu dan X-nya adalah kecepatan. Itu aja. Lanjut. Perbandingan berbalik nilai, ya, dari set sebelumnya tadi kita tahu bahwa persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 480 per X. Y adalah waktu yang ditempuh dan X adalah kecepatan rata-rata. Dengan menggunakan tabel kita dapat membuat grafiknya. Kita tentukan pasangan terurut dulu, ya, pasangan X, Y, 80,6, 75,6, 4, 60,8, dan 40,12. Jika kita buat grafiknya, hasilnya seperti ini. Perhatikan kalau 60 misalnya, 60 berarti X-nya kita ambil 60, kemudian kita tarik garis ke atas, kita hubungkan dengan yang kiri, ya, ke kiri, kita hubungkan dengan sumbu Y, maka diperoleh angka 8. Kalau kecepatannya 100, maka di situ ya 100 ditarik garis ke atas, kemudian cari ke kiri. Cara membacanya seperti itu. Kalau kita perhatikan, maka grafik perbandingan berbalik nilai itu semakin besar nilai X, maka nilainya akan semakin kecil atau mendekati 0. Jadi ini kalau dilanjutkan lama-lama akan menjadi 0. Berbeda dengan yang senilai kemarin. Kalau senilai itu adalah berbentuk grafik lurus, garis lurus dengan condong ke kanan, ya. Jadi grafiknya condong ke kanan. Demikian, ya. Sekarang lanjut ke contoh soal terakhir ini, ya. Karena ada gambar seperti itu, ada titik A, koordinatnya 2,1. Ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Tentukan persamaan garis merah tersebut. Ya, di sini ada pilihan A, Y sama dengan min 2 per X, Y sama dengan min 2X, Y sama dengan 2 per X, dan Y sama dengan 2X. Manakah yang benar? Ya, caranya seperti tadi. Persamaan umumnya tadi adalah Y sama dengan K per X. Sementara di situ saya tulis titiknya, ya, 2,1. Ini berarti adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Tinggal kita substitusi atau kita masukkan ke sini. Berarti 1, ya, sama dengan X-nya dengan K per 2. 1, ya, ini tadi. Sehingga kalau kita kalikan 1 kali 2 itu sama dengan 2 sama dengan K.
K-nya 2, sehingga Y sama dengan 2 per X, ya. K-nya kita ganti dengan 2. Y sama dengan 2 per X ada yang B, ya. Dijawabnya adalah yang B. Nah, demikian ya materi terakhir ini, materi perbandingan terakhir. Kita sudah membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Silakan kalian pelajari lebih lanjut dan kerjakan soal-soal terkait materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.